解除护身大阵，迎接传法长老。见到的人，人们会早早前来表达感谢。不对，不对。Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan di video kali ini Mimin akan melanjutkan lagi cerita dari Donghua Yin Shizongmen atau pemimpin sekte tersembunyi. Bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar kalian menonton video sebelumnya dulu, agar ceritanya itu bisa nyambung ya guys ya. Oke lah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah pertempuran terjadi antara Sekte Abadi dan Sekte Raja Hantu yang terjadi begitu sangat sengit, dan dari setiap masing-masing murid mengeluarkan teknik andalan mereka untuk membabat habis semua murid Sekte Raja Hantu. Yang bahkan seorang tetua berhasil dikalahkan oleh Luoli dengan teknik tubuh poeniknya. Selain itu ada juga Hetian, Zhao Hong dan yang lainnya ikutan beraksi memperlihatkan kekuatan mereka masing-masing. Terbukti setelah mereka berguru dengan Bei Chen, kekuatan mereka kini menjadi meningkat. Dan hanya dalam beberapa menit saja, semuanya pun berhasil menyapu bersih murid Sekte Raja Hantu. Bahkan sampai ketua Sekte Raja Hantu pun akhirnya keluar dari pengasingannya. Kemunculannya langsung berhadapan dengan Bei Chen. Namun sebelum berhadapan dengan Bei Chen, para murid Bei Chen dan ketua ini sempat melakukan sebuah pertarungan. Namun tak dapat dipungkiri, kekuatan mereka memang masih belumlah cukup untuk melawannya. Yang pada akhirnya, Bei Chen pun turun tangan dengan sebuah teknik barunya yang bisa mengalahkan lawannya dengan satu gerakan saja. Alhasil, ketua Raja Hantu pun berhasil dikalahkan. Momen ini membuat semua murid pun menjadi mengagumi Bei Chen, tapi berbeda dengan Bei Chen, dia malah merasa kesal kepada semua muridnya ini, yang selalu bertindak seolah-olah mencelakakan dirinya. Bei Chen mengatakan semua murid sudah tak lagi mendengarkan dirinya. Jadinya, ia pun memberikan hukuman kepada semuanya untuk mengasingkan diri di perpustakaan selama 3 hari. Dan menyuruh semua murid diharuskan mempelajari 2 teknik latihan di perpustakaan selama 3 hari. Mendengar itu, semua murid tidak ada yang menolaknya, dan mereka siap untuk menerima hukuman tersebut. Setelah itu, semua murid melihat adanya anak kecil di belakang sang guru. Dan Xuanwu menjadi penasaran, dia menanyakan siapa gerangan anak kecil tersebut. Dengan santai, Bei Chen pun meminta Ling Xi untuk memperkenalkan diri kepada para seniornya itu. Sontak semuanya pun menjadi senang guys. Mereka akhirnya memiliki junior baru yang bahkan lebih muda dan lebih lucu. Dan singkat cerita, semua orang pun pergi kembali ke Sekte Abadi. Shin lalu berpindah pada sebuah tempat yang memperlihatkan adanya 3 praktisi yang tengah membicarakan kehancuran dari Sekte Raja Hantu. Mereka sudah mengeceknya dan tidak ada satupun orang yang selamat dari pembantaian itu. Mereka semua jelas saja menjadi kaget karena bagaimana bisa Sekte Raja Hantu yang merupakan sekte nomor 10 itu bisa diratakan dengan waktu 1 malam saja. Alhasil mereka pun tidak terima dan ingin mencari dalang siapakah orang yang telah melakukannya. Karena menurut mereka, Sekte Raja Hantu ini merupakan bawahan mereka yang sudah pasti jika kehilangan sekte tersebut, maka akan kehilangan juga kekuatan kelompok mereka. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi dalangnya, maka mereka akan membalasnya. Shin kemudian kembali memperlihatkan perahu roh yang kembali ke Sekte Abadi. Semua orang kini sangat senang karena mereka telah berhasil melakukan tindakan besar, yaitu meratakan Sekte Raja Hantu. Selain itu pula, mereka juga mendapatkan harta rampasan perang yang tidaklah sedikit. Hal itu diungkapkan oleh Lin Xuan kalau mereka telah mendapatkan harta yang banyak dari Sekte Raja Hantu. Yang bahkan, saking banyaknya semua cincin penyimpanan mereka sudahlah penuh. Mendengar itu, Bei Chen sangatlah gembira guys. Dia langsung mengklaim kalau sektenya kini sudah bagaikan seperti sebuah negara. Namun kegembiraannya seketika lagi-lagi tidaklah bertahan lama, di mana sistemnya langsung mendeteksi agar Bei Chen segera menukarkan semua hartanya untuk ditukarkan dengan sebuah formasi di sekte abadinya.
Belum sempat menjawab penawaran tersebut, malah sistemnya ini langsung melakukan tindakan untuk menukarkan hartanya dengan sebuah formasi pertahanan. Langsung saja, sebuah formasi pun muncul membentuk sebuah pola pelindung sekte abadi. Baichen mengeluh, dia merasa tidak setuju karena dengan adanya formasi ini, maka sudah pasti semua hartanya kini sudahlah habis ditukarkan. Namun semua murid yang melihatnya, lagi-lagi mereka sangat terkejut guys. Mereka kagum kepada gurunya karena dia itu bisa melakukan penukaran sebuah teknik formasi hanya dengan sebuah harta. Zhao Hong, Hetian, dan yang lainnya mereka langsung mengoceh dan terus memuji gurunya. Singkat cerita, semuanya pun kini sudah sampai di Sekte Abadi. Mereka langsung menuju ke sebuah pavilion perpustakaan karena kini 4 lantai perpustakaan sudah diaktifkan dan semua murid bisa membaca semua buku di sana. Namun sebelum para murid, Baichen terlebih dulu melakukan pencarian memilih buku yang cocok untuk latihannya. Tapi dia tidaklah menemukannya guys. Itu karena semua buku di sana benar-benar tidak ada yang bisa dilatih olehnya. Alhasil karena seperti itu, Baichen pun kemudian memutuskan membawa beberapa buku untuk dijual ditukarkan dengan sebuah harta karun. Namun sebelum itu, sistemnya menghentikannya, dan Baichen tidaklah diperbolehkan untuk mengambil maupun menjual buku keterampilan di sini. Alhasil karena seperti itu, Baichen pun memilih untuk segera pergi dan memilih untuk tidur saja. Di saat dia mau tertidur, Baichen merasakan jika ada seseorang yang membangunkannya yang ternyata itu adalah Lindsay guys. Dia ingin bertanya kepada Baichen mengenai isi dalam buku yang dia baca. Baichen pun bangkit dan bersikap layaknya seorang guru. Pertanyaan apakah yang ingin ditanyakan oleh Lindsay? Lindsay pun memperlihatkan sebuah kata yang terdapat dalam buku tersebut yang menurutnya Lindsay dia tidak memahaminya. Jelas Baichen pun langsung saja panik karena dirinya sama sekali tidaklah mampu membaca tulisan Cina guys. Oleh karena itu dia pun mencoba untuk mengalihkan pertanyaan dengan mengatakan kalau Lindsay belumlah mampu untuk membaca buku keterampilan tersebut. Namun seketika pula Baichen menjadi kaget. Ternyata selain dari buku yang dipegangnya, Lindsay itu sudah membaca dan memahami beberapa buku yang lain. Melihat itu, Baichen seperti ingin pingsan guys. Karena lagi-lagi murid yang dia rekrut lebih jenius dari dirinya. Tak ingin citra seorang guru memudar, Baichen pun segera bersilat lidah kalau seorang praktisi juga diharuskan memahami semua pelatihan secara mandiri. Hal itu bisa diartikan kalau Lindsay haruslah mandiri melakukan semua pelatihan tanpa meminta bantuan Baichen untuk menjawab pertanyaan yang dirasa sangat sepele. Lindsay mengerti dan dia pun segera pergi. Setelah itu, sistem kemudian mendeteksi adanya kemunculan dari seorang praktisi kandidat untuk menjadi tetua Sekte Abadi. Baichen pun menjadi semangat karena kini sektenya akhirnya akan merekrut seorang yang kuat untuk menjadi pelindungnya. Dan di luar sekte, benar saja ada seorang tetua yang datang dan ia merasa kagum dengan formasi milik Sekte Abadi. Dan dia mencoba mendeteksi dan mencoba untuk memasukinya. Namun dia menjadi kaget karena formasi ini sungguh luar biasa guys. Dan dia tidaklah mampu untuk menerobosnya. Tak lama dari itu formasi dibuka dan dia pun masuk ke dalam Sekte Abadi. Ia melihat adanya beberapa praktisi yang tengah melakukan sebuah pelatihan. Selain itu, dia juga si Chang Heng tetaplah senang, bahkan dia menjadi paham dengan pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Luo Li, yang lagi-lagi jawaban Baichen membuat si tetua sangatlah tidak percaya. Dia terus saja memikirkan jawaban Baichen yang pasti saja terdapat makna yang begitu mendalam. Kemudian barulah pertanyaan lagi dari sosok yang kita tunggu guys. Benar sekali, yaitu adalah pertanyaan dari si Hetian. Namun kembali, jawaban tersebut membuat sang tetua tercengang, bahkan dia merasa sangat kesal dan ingin segera menghajar Baichen. Si Hetian masih belum mengerti dan ingin bertanya lagi. Tapi Baichen sudah tahu kalau murid yang satu ini adalah pengacau. Jadinya, ia pun menghentikannya dan meminta si Hetian untuk mempelajarinya sendiri. Dan terakhir, kini pertanyaan dari Xuan Wu. Awalnya, si tetua merasa senang dengan pemikiran dari Xuan Wu yang tanpa mendapat penjelasan saja, dia sudah mengerti akan masalahnya.
Namun tak lama dari itu Bai Chen tiba-tiba menjawab pertanyaan yang sampai membuat sang tetua sudah nggak sabar lagi dan ingin segera maju untuk menghajarnya. 简直误人子弟呀！孩子重返正途。 Akan tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena kini di sana tiba-tiba muncul 3 tetua yang datang ke sekte abadinya. 准备好受死了吗？ Yang ternyata ketiga tetua ini merupakan pelindung alias sesepuh dari sekte Raja Hantu yang sebelumnya ingin melakukan balas dendam guys. Bai Chen segera meminta sistemnya untuk mengaktifkan sebuah formasi jebakan di depan ketiga tetua itu. Tanpa basa-basi segera ketiganya pun bersiap untuk melakukan tindakan. Tapi kembali si pengacau Hetian mengatakan kalau sektenya ini penuh dengan jebakan. Dan yang pasti ketiganya tidak akan mungkin bisa memasukinya. Mendengar itu ketiganya pun tidak berani melewati danau tersebut dan memilih untuk mengambil jalan memutar saja. Langsung saja ketiganya pun sampai dan mereka seketika membuat sebuah formasi untuk menyerang Bai Chen. 你们已经没戏了！最上这战术。 Bai Chen merasa panik, tapi akhirnya ia pun kemudian mengeluarkan ikan mas naga yang dengan sekejap mampu untuk mengalahkan mereka semua. Semua murid begitupun dengan sang tetua, mereka menjadi mengaguminya, yang bahkan tindakan Bai Chen barusan membuat dirinya mendapatkan hadiah berupa tempat baru untuk sekte abadinya. Sang tetua juga mengaguminya dan kini dia ingin menemuinya, tapi malah dia terpeleset ke sandung batu kecil di sana guys. 仙人，哎呀！ Dan tiba-tiba cerita pun 师 bersambung. 尊哦， Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Jika penasaran maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Baiklah, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.